Dan ketemu maksudnya apa? Kita sebagai validator. Sudah ketemu belum? Maksudnya apa? Haruskah sebagai validator? Ya, jadi validator itu sebagai standar gitu ya, sebagai pengukur. Nah, karena ada ukurannya, jadi haruskah ini dapat mengidentifikasi kesalahan kegiatan operasi perusahaan, baik dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, jadi itu kenapa haruskah itu dikatakan sebagai validator, ya. Karena dapat mengidentifikasi kesalahan kegiatan operasi dalam perusahaan. Oke, itu maksudnya. Terus berikutnya kita masuk ke hubungan antara arus kas, laba, dan siklus hidup produk, ya, atau istilahnya PLC, ya, Product Life Cycle. Jadi ternyata Product Life Cycle itu terkait juga, ya, berkorelasi dengan arus kas, laba juga, ya. Dulu kita belajar mengenai manajemen pemasaran, ya, masih ingat ya? Kita juga lihat bahwa setiap situasi, ya, setiap fase itu punya strategi yang berbeda-beda. Sama halnya dalam arus kas dan laba juga mengikuti siklus hidup produk ini. Oke, sambil dibuka 6.26. Ya, 6.26. Nah, Anda lihat di situ ada sebuah grafik, ya, ada grafik. Jadi Anda bisa lihat di situ ada 4 fase, ya, 4 fase hidup produk, ya, siklus hidup produk. Yaitu ada inception atau introduction, sama inception atau introduction sama. Kemudian growth, ya, bertumbuh, maturity, kedewasaan, dan decline. Nah, setiap fase itu mempengaruhi kondisi arus kas dan laba. Kita lihat dari income-nya dulu, ya. Anda income itu yang garis titik itu. Nah, Anda bisa lihat income. Nah, Anda lihat pada masa inception atau introduction, income atau pendapatan dari perusahaan itu di bawah 0, ya. Artinya perusahaan belum dapat apa-apa. Nah, hal ini mungkin bisa dikarenakan itu misalnya beban promosi, ya, beban promosi perkenalan produk yang tinggi, sehingga income-nya tidak cukup besar untuk menutupi biaya, ya. Nah, pada masa growth ini kita lihat income-nya mulai naik, sampai dengan pada masa maturity. Terus pada masa declining mulai turun, income-nya mulai turun. Terus kita lihat free cash flow, ya. Free cash flow. Free cash flow itu apa sih? Anda bisa lihat definisi
free cash flow di modul 6.15. Di free cash flow itu atau arus kas bebas, ini adalah arus kas bersih dari kegiatan operasi setelah dikurangi dengan pengeluaran modal yang dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan kapasitas produksinya dan setelah dikurangi dengan arus kas yang diperoleh untuk membayar dividen kepada para pemegang saham, atau ya bisa didefinisikan arus kas bebas positif itu menunjukkan jumlah yang tersedia yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk kepentingan lainnya, misal untuk investasi. Terus bisa juga kalau arus kas positif itu menunjukkan adanya kemampuan perusahaan untuk melakukan pelunasan utang atau melakukan peningkatan kapasitas produksi. Nah, di sini kita lihat pada saat inception atau introduction, bahkan sampai dengan growth, ya, masa pertumbuhan, free cash flow-nya itu masih pada tahap di bawah ya, 0 ya. Jadi masih negatif. Nah, di alasannya mungkin karena di sini beban dari modal ya, pengeluaran modal itu besar, jadi free cash flow-nya negatif. Nah, pada masa maturity ini, karena pengeluaran modalnya sudah dipenuhi ya, pada dua fase sebelumnya, yaitu inception dan growth, makanya kita lihat free cash flow-nya naik. Kemudian mulai turun karena apa? Karena tadi ya, terkait dengan income-nya yang mulai berkurang, sehingga free cash flow-nya juga pada saat decline itu berkurang. Terus kita lihat di sini ada 3 kegiatannya. Ada financing cash flow, kemudian operating cash flow, dan investing cash flow. Nah, untuk financing cash flow itu, jadi financing cash flow itu terkait dengan pendanaan. Nah, pada saat pendanaan itu yang paling besar pada saat inception, perkenalan ya. Nah, biasanya pendanaan ini diarahkan untuk penelitian ya, research and development, kemudian pendanaan di bidang mungkin promosi barang gitu kan. Nah, makanya financing cash flow di sini tinggi ya pada fase-fase awal, tapi mulai turun pada fase-fase akhir. Sedangkan untuk operating cash flow ya, itu mulai menanjak pada saat growth dan maturity, karena ya memang pada saat pertumbuhan dan maturity itu aktivitas perusahaan itu tinggi ya, aktivitas atau operasional perusahaan itu tinggi. Makanya operating cash flow-nya juga tinggi ya pada 2 fase ini. Nah, kemudian investing cash flow ya, investing cash flow untuk masa inception, growth, dan separuh maturity itu di bawah 0 ya. Karena apa? Karena pada masa ini gitu kan, perusahaan itu cenderung fokus ke usahanya, ke core bisnisnya gitu ya, belum berminat untuk
investasi ke tempat lain, gitu kan. Nah, nanti jika perusahaan merasa bahwa usahanya itu sudah stagnan gitu ya, nah akhirnya mulai investasi ke tempat lain. Jadi mulai melihat, wah ini kok kayaknya penjualannya mulai turun gitu kan. Terus masa kan kalau misalnya kan kalau mulai turun gitu, coba cari alternatif lain gitu kan. Cari alternatif lain, investasi di tempat lain. Nah, makanya pada saat ini, pada saat decline itu investasinya mulai naik. Nah, ini adalah hubungannya antara arus kas, laba, dan siklus hidup perusahaan. Selesai dong berarti. Ya, selesai. Modul 6 selesai. Ada pertanyaan nggak? Modul 6 gampang kok, modul 6 itu kok. Di intinya kan tadi analisis arus kas itu fungsinya kan untuk mengkaji ya, likuiditas, solvabilitas, fleksibilitas. Nah, terus laporan arus kas itu kan ada tiga ya, terkait tiga kegiatan ya, kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Halo, udah nyambung lagi ya? Tadi sempat mati, udah nyambung lagi. Oke. Saya lanjutkan aja ke modul 7. Nah, kalau modul 7 ini kita sudah masuk ke kegiatan forecasting ya, atau peramalan dan penilaian atau valuation. Oke, kita akan bahas forecasting dulu ya. Saya mau tanya nih, forecasting itu apa sih? Oke, ada yang tahu nggak? Itu Anda bisa cari jawabannya di modul 7 titik. Tadi saya cari definisinya tuh di rangkuman di 7.18 ya. Nah, Anda baca itu di 7.18 itu didefinisikan ya. Apa sih forecasting itu? Ya, coba Anda cari di 7.18. Tujuh titik 18 itu ada definisi dari forecasting. Oh, di halaman ini juga ada di halaman ini. Ketemu belum Mbak Ani? Apa definisi dari peramalan atau forecasting?
ada yang ketemu. Nah, oke, jadi forecasting itu adalah sebuah proses ya dalam analisis prospektif dan berfungsi untuk membuat ikhtisar tentang gambaran perusahaan di masa depan. Itu adalah pengertian dari peramalan. Nah, kegiatan peramalan sendiri itu adalah merupakan tujuan dari analisis laporan keuangan. Karena kan sebetulnya dilakukan analisis laporan keuangan itu kan tujuannya untuk mendapatkan gambaran tentang kinerja perusahaan tidak hanya di masa sekarang ya, tetapi juga di masa akan datang. Jadi itu ya, jadi forecasting itu sangat penting. Nah, ini adalah proses pertama dalam analisis prospektif. Jadi selain forecasting itu ada juga analisis prospektif, itu ada juga valuation ya. Yang kedua adalah valuations. Jadi ini peramalan itu berfungsi untuk membuat ikhtiar. Ikhtiar itu kayak ringkasan ya, summary tentang gambaran perusahaan di masa akan datang. Nah, peramalan itu salah satu jenisnya adalah peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek. Nah, untuk peramalan jangka pendek ini durasinya adalah 1 tahun. Ada 3 tahap yang dapat dilakukan dalam peramalan jangka pendek. Tahap yang pertama adalah melakukan forecasting terhadap kegiatan operasi dari laporan laba rugi proyeksian. Saya ulangi. Jadi tahap pertama peramalan jangka pendek adalah membuat peramalan untuk kinerja operasi yang dibuat dalam laporan laba rugi proyeksian atau kita sebutnya pro forma. Nah, dalam tahap pertama ini ada beberapa data. Ya, ini sudah jawabannya. Ada beberapa data yang diperlukan. Yang pertama adalah laporan laba rugi untuk beberapa tahun terakhir. Lalu kedua adalah rasio keuangan. Nah, untuk rasio keuangan itu ada beberapa komponen. Pertama adalah pertumbuhan penjualan, margin laba, persentase beban operasi dibagi penjualan, persentase beban bunga dibagi pinjaman jangka panjang, dan persentase beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Ini jadi data yang diperlukan dalam tahap pertama. Lalu tahap kedua adalah membuat peramalan untuk kinerja investasi dan kinerja pendanaan yang dibuat dalam neraca proyeksian. Jadi kalau yang operasi tadi kita buatnya dari laporan laba rugi ya. Tapi kalau untuk investasi dan pendanaan kita buat dalam neraca proyeksian. Dalam tahap kedua ini ada data yang diperlukan, ada informasi yang diperlukan. Yang pertama adalah neraca, kedua adalah catatan laporan keuangan tahun terakhir, yang ketiga rasio keuangan tahun terakhir.
Nah, untuk tahap kedua ini ada 5 rasio keuangan yang dipakai. Pertama adalah perputaran piutang usaha. Kedua adalah perputaran persediaan. Ketiga, perputaran utang usaha. Keempat, perputaran aset tetap. Kelima, besaran dividen per lembar saham. Lalu tahap yang ketiga dalam peramalan jangka pendek adalah membuat peramalan untuk kinerja operasi, investasi, dan pendanaan yang dibuat dalam laporan arus kas proyeksian. Jadi yang ketiga ini lebih terintegrasi ya. Jadi yang pertama tadi dikhususkan untuk operasi, yang kedua investasi dan pendanaan, yang ketiga ini ketiga-tiganya operasi, investasi, dan pendanaan. Dan ketiga peramalan ini dibuat dalam arus kas proyeksian ya, arus kas proyeksian. Terus di halaman 7.7 yang bawah itu ada contoh kasus penerapan peramalan. Jadi ini dijelaskan ya tahap per tahap, nanti Anda baca sendiri. Itu adalah tahap-tahapnya. Tahapnya nanti mengikuti yang tadi ya. Jadi kalau yang forecast pertama kan tadi membuat peramalan operasi dari laporan laba rugi proyeksian. Nanti terus Anda lihat rasio-rasio apa saja yang dipakai, gitu kan? Sampai dengan tahap yang ketiga. Terus masih terkait dengan peramalan jangka pendek ya. Kita mengenal istilah analisis sensitivitas. Ada di modul 7.16. Sebelum masuk ke analisis sensitivitas, yang saya mau jelaskan dulu mengenai ini ya, kesimpulannya. Jadi setelah kita buat tahap-tahapnya tadi ya, tahap 1 sampai ke 3, terakhir kita jangan lupa membuat kesimpulan. Nah, ini misalnya untuk PT ABC ya, kesimpulannya perusahaan mampu menghasilkan kinerja operasi yang positif. Terus kesimpulan yang kedua, arus kas operasi yang diperoleh perusahaan mampu mendanai kinerja investasi. Terus kesimpulan yang ketiga, pada tahun keempat perusahaan akan melakukan pelunasan utang dan perusahaan tidak perlu melakukan peminjaman dan penerbitan saham baru. Nah, ini jangan lupa ya, Anda setelah melakukan tahap-tahap tadi, Anda bikin kesimpulan. Oke, kita masuk ke analisis sensitivitas. Nah, itu Anda baca sedikit dulu itu ya kan, 7.16 yang nomor 2 itu Anda baca sedikit. Nanti Anda jelaskan apa sih yang dimaksud dengan analisis sensitivitas. 7.16 mengenai analisis sensitivitas. Terus nanti Anda jawab apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas.
Halo, 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 halo. Dengar ya suara saya? Oke, kalau dengar ya nggak apa-apa. Ya, udah dibaca belum? Analisis sensitivitas. Jadi yang dimaksud dengan analisis sensitivitas itu adalah di analisis itu membuat peramalan dengan beberapa asumsi untuk mendapatkan gambaran dari beberapa skenario yang mungkin terjadi. Jadi kalau kita mau membuat peramalan itu, membuat analisis peramalannya itu, kita harus melakukan dengan beberapa asumsi. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan gambaran forecasting dari beberapa skenario yang mungkin terjadi. Nah, itu jadi maksudnya analisis sensitivitas itu seperti itu. Lalu yang kedua adalah valuation atau penilaian. Ya, valuation atau penilaian itu adalah juga itu ya salah satu tahap analisis prospektif. Jadi prospektif itu adalah untuk analisis prospektif itu adalah untuk melihat masa depan. Nah, untuk penilaian atau valuation itu pengertiannya adalah proses konversi peramalan menjadi estimasi nilai perusahaan. Ya, saya ulangin, jadi valuation atau penilaian adalah sebuah proses pengkonversian peramalan menjadi estimasi nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan itu biasanya diwujudkan dalam bentuk saham, harga saham. Makanya kan kita di sini nanti lihatnya itu berdasarkan dividen, berdasarkan